Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran kepengurusan Majelis Taklim Kurma, kiranya senantiasa diberi kekuatan, keistiqomahan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai umat dalam sebaik-baik keadaan. Demikian pula kalau panjenengan sami kiranya Allah menetapkan atas kita kekuatan untuk istiqomah di atas jalan yang Allah ridho, di atas jalan yang telah Rasul contohkan. Demikian pula dengan generasi terbaik atau sebaik-baik generasi, yakni generasi awal yang membersamai Rasulullah SAW. Hati kita meyakini, lisan lidah kita memperbanyak salawat salam, dan perilaku kita menunjukkan ittiba kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk ujungnya panjenengan kula sami insyaallah biidznillah atas izin Allah mendapat bagian syafaatul ummah, syafaat teragung termulia yang semata hanya diberikan oleh Kanjeng Nabi atas izin Allah terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Kiranya kalau panjenengan sami masuk dalam yang berhak menerimanya. Para bunda yang dirahmati Allah, terawali tadi oleh ucapan dengan ucapan jazakumullah, jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Kiranya Allah memberikan balasan kagem panjenengan sedaya, baik pengurus maupun jamaah kurma, yang dalam proses keluarga kami mendapat pujian dari Allah, membersamai, memberikan support, mendoakan kiranya setiap bagian yang panjenengan ambil di hari itu panjenengan dapatkan pahala dan berkahnya dari Allah berlimpah. Saya bisa mendoakan para bunda yang dirahmati Allah. Melanjutkan bahasan kita, tetap tentu merujukkan setiap bahasan pada Quran dan Sunnah. Hari ini kita mencoba untuk memantas diri menjadi hamba Allah yang salah satunya agar supaya pantas menjadi Allah atau menjadikan Allah sebagai Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu sesembahan, yang menyembah namanya Abdul, hamba. Maka kita mencoba untuk memantaskan diri untuk menjadi abdul bagi Al-Ma'bud. Dengan cara apa? Dengan cara mengiyakan, berusaha sekuat mungkin mengiyakan apapun perintah Allah. Yang kedua, mengiyakan itu berarti menerima. Yang kedua, berikhtiar untuk bisa melakukan, karena tidak semua yang kita terima itu kita mampu lakukan. Benar gak? Kita menerima seluruh ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim, tapi tidak semuanya bisa kita jalankan. Terus maka yang pertama, yang terpenting kita terima dulu. Kita terima dulu bahwa setiap yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu pasti benar, 100%, tidak boleh ragu. Kok panjenengan kalau sami belum bisa melaksanakan seluruhnya, proses. Bersebab kita meyakini yang dinilai oleh Allah itu bukan ujungnya. Ini nikmatnya bertuhankan Allah.
Nikmatnya bertuhankan Allah itu Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat proses yang panjenengan lakukan. Sudah semaksimal apa? Sudah seoptimal apa? Sudah sesungguh-sungguh apa untuk menjadi muslim, mukmin, muslimah, mukminah, shadiqah, qanitah? Sudah bersungguh-sungguh apa? Itu yang dilihat Allah. Allah tidak melihat ujungnya, hasilnya. Bersebab hasil itu hak mutlaknya semata di dalam genggaman Allah. Panjenengan kula sami tidak bisa memastikan bahwa hari ini semua duduk di sini bareng di majelis yang sama, mendengarkan kalimat yang sama, kok kemudian kita berharap semua memiliki pemahaman sama, kan tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha mencermati yang kita dengar, yang kita baca, untuk kemudian bisa mengambil pelajaran yang terbaik. Perkara nanti pemahamannya berapa persen itu Allah yang menetapkan, mentakdirkan. Salah satunya bergantung dari usaha upaya panjenengan proses, termasuk tentu dengan doa-doa kita. Dan terus yang pertama apa? Menerima, ya. Kemudian yang kedua, mengikhtiarkan, berupaya, bersungguh-sungguh untuk kemudian melakukan apa yang sudah kita terima dari Allah, untuk kita taati di dalam perilaku kita, di dalam suasana hati kita, untuk senantiasa berhusnuzon kita. Dan yang ketiga, meyakini bahwa tidaklah apa yang kita lakukan menjadi sempurna, terlaksana, kecuali semata bersebab pertolongan dan izin Allah. Berarti dalam keseluruhan proses panjenengan dan saya berikhtiar melaksanakan bertenang salat ninggalan dan Gusti Allah, senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu catatan awal. Jadi hari ini kita memantas diri untuk menjadi abdul bagi al-ma'bud, bagi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi hamba. Salah satu syarat untuk menjadi hamba yang Allah menerimanya, tidak semua orang yang ingin jadi hamba Allah ditampi Allah, tidak semua. Karena bisa jadi apa? Caranya salah. Bisa jadi apa? Dari mulai niat, kemudian jalan yang ditempuh, ya, dan seterusnya tidak benar. Maka Allah tentu tidak menerima itu. Sebagaimana orang-orang musyrik Mekah, ketika mereka yakin yang menciptakan alam semesta ini Allah, sehingga kalau mereka ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, mereka akan mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya. Artinya saya yakin yang menciptakan alam semesta Allah. Tapi kalau ditanya man ilahuka, siapa ilahmu yang kamu sembah, yang kamu sujud rukui, yang kamu nomor satukan, maka jawabannya lah kamu zaman aku bersuat dan lain-lain. Mereka punya beragam, punya banyak dewa yang jadi sesembahan. Tapi kalau ditanya yang menciptakan alam semesta siapa Allah, maka mereka bersumpah dengan wallah. Abu Jahal bersumpah wallahi billahi Allah. Jadi tidak semua orang yang mengaku hamba Allah itu Allah mengakuinya sebagai hamba. Maka dalam rangka agar supaya penghambaan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menggunakan kurikulum Allah untuk mengatur hidup kita. Jadi dalam rangka untuk kemudian kita mendapat pengakuan dari Allah sebagai Al-Abdu, hamba bagi Allah atau Abdullah, maka syaratnya panjenengan kula sami hari ini, yuk kita hidup dengan menggunakan kurikulum Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, di antara kurikulum Allah yang hari ini akan kita kaji dan bahas berkaitan dengan banyaknya fenomena yang berseliweran di berbagai media yang panjenengan biasa mengaksesnya, tentang berita-berita
Hampir setiap hari yang panjenengan pirsani berita yang menyenangkan atau kurang menyenangkan kalau di media. Kurang menyenangkan. Ketika kemudian kita berhadapan dengan berita-berita, informasi, fakta-fakta yang kurang menyenangkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajarannya, kurikulumnya di dalam Al-Quranul Karim. Kita awali di surah yang kedua, ayat 155 sampai 157. Surah berapa? Tadi surah apa? Al-Baqarah. Di ayat ke-155 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'." Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bala. Bala itu apa? Ujian. Berarti di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meniscayakan hidup itu pasti satu paket dengan ujian. Pasti. Jadi semua didesain dan dicinta oleh Allah secara berpasang-pasangan. Maka hidup panjenengan kula sami itu pasti dipasangkan dengan yang namanya ujian. Ya, bala. Cuma bala ini, kalau kita kemudian konotasikan dalam terminologi bahasa Indonesia, itu menjadi tidak connect dengan bahasa Quran. Karena bala dalam bahasa Indonesia itu maknanya musibah, bencana, sesuatu yang enak atau tidak mengenakan? Tidak mengenakan. Maka kalau kemudian ada orang yang sedang jengkel atau marah, kadang kalimat sumpah serapannya, semoga kamu mendapat bala dari Allah. Padahal bala itu di dalam terminologi Quran adalah ujian. Ujian itu bisa sempit tapi bisa lapang. Ujian itu bisa membuat panjenengan berkerut keningnya, kadang kemudian membasuh telinga. Tapi dua-duanya ujian. Yang sangat kita khawatirkan itu ketika jenengan kula tidak sadar kalau itu ujian. Orang yang tidak sadar kalau itu ujian, maka dia pasti tidak akan menjawab dengan benar. Atau kalau menjawab dengan benar pasti kebetulan. Gila betul. Jadi panjenengan kula sami dituntut oleh Allah untuk memiliki kepekaan bahwa yang sedang Allah titipkan, putuskan, takdirkan pada panjenengan dan saya itu keseluruhannya bagian dari ujian. Mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sedih, mau khawatir, mau lapang, dan seterusnya itu bagian dari. Jadi ayat pertamanya walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan sungguh kami telah menetapkan bagi kalian wahai manusia bisyai', tidak banyak ujian dari Allah dalam tanda petik yang berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu tidak banyak. Minal khawf yang pertama apa? Rasa takut. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang itu ada hal yang menjadikan ketakutan pada panjenengan dari mulai bangun tadi. Ada nggak perasaan takut? Mungkin dia perasaannya 1%, 2%, 3%. Pasti ada. Semua orang pasti memiliki rasa takut. Dan rasa takut itu sesuatu yang Allah hadirkan sebagai salah satu potensi agar supaya panjenengan kula sami menjadi cerdas dalam survei. Cerdas agar supaya ketika survei di dalam kehidupan panjenengan kula sami senantiasa memaksimalkan potensi yang diberikan. Waju dan rasa lapar. Wanaksi minal amwal. Naksi itu nakoso itu maknanya berkurang. Wanaksi minal amwal, dan khawatir dan takut kalau harta kita berkurang. Kalau bukan buku tabungan selanjutnya berkurang, gimana perasaannya? Ada orang yang sedih, kecewa, nangis bulu-bulu. Tapi ada orang yang tersenyum ketika kemudian dia merasa bahwa apa yang berkurang dari saldo di buku tabungannya telah sampai menunggu dia di surga. Ketika kemudian panjenengan ini orang tua,
ketika panjenengan membantu sahabat atau teman, ketika panjenengan membantu saudara-saudara kita di Palestina, ketika panjenengan membantu saudara-saudara kita di belahan kota atau pulau yang lain di negeri ini yang sedang mendapat musibah. Berkurang tapi ada perasaan senang. Pernah Bu? Pasti pernah. Pasti pernah. Jadi ketika kemudian berkurang itu kita rasanya lega. Karena ada bagian tanggung jawab kita yang ada di dalam harta kita yang sudah kita berikan untuk tanggung jawab itu. Termasuk zakat mal. Ketika kemudian lepas rasanya lega. Karena dia akan menjadi junah. Junah itu perisai bagi saya di kehidupan nanti dan akan menjadi pemuda serta penarik berkah dalam kehidupan dunia. Jadi kehilangan itu tidak sedih, malah senang. Malah ada kebahagiaan, kegembiraan dan kelapangan dalam hati. Sebab kita memberikan tas merek Hermes. Hermes itu bahasa Prancis Bu ya. Ngomongnya gimana? Wa nasiral amwal wal anfus ini berarti jiwa. Dan kadang kita diuji oleh Allah dengan hilangnya jiwa-jiwa orang yang kita cintai atau makhluk yang kita cintai. Bukan hanya manusia. Kapan hari tetangga kami kehilangan putranya, dalam tanda petik diuji dengan terpisahnya beliau dengan putranya. Baru lahir, bukan baru lahir, hamil 7 bulan keguguran. 7 bulan kan sudah maujud, sudah diberi nama. Kemudian karena langsung dari Gambiran ke rumah ke pemakaman jentis, kami sholat di sana. Dan sholatnya kemudian tidak mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu karena dia belum punya dosa. Maka kita sampaikan dia akan jadi parotan, dia akan jadi tanggungan, menjadi pahala yang dipercepat oleh Allah untuk menunggu ibu dan bapaknya di pintu surga. Ketika ibu dan bapaknya lapang, sabar dan tetap berhusnuzon kepada Allah, tidak kemudian keluar kalimat, kok sudah diambil ya Allah, kenapa harus anak saya ya Allah? Ya dan seterusnya. Jadi berkurangnya jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita cintai, termasuk makhluk-makhluk yang kita cintai. Pernah nangis karena kucing kita mati Bu? Sangat. Kucing kita mati sedih karena sudah menjadi bagian dari keluarga. Wassalamualaikum dan buah-buahan. Wabashir shabirin, maka berikanlah kabar gembira pada orang yang merasa takut, orang yang kelaparan, orang yang terambil hartanya, orang yang kehilangan jiwa-jiwa yang dicintai, orang yang kehilangan kebun-kebunnya, buah-buahan yang dia miliki, bersebab sabarnya, karena dengan sabar itu dia akan dapatkan pahala di ghairi hisab yang tidak bisa dihitung. Salah satu cara Allah untuk memuliakan seorang hamba adalah memberikannya pahala yang tanpa bisa dihitung, bersebab apa pun potensi sabar panjenengan keluar. Kalau sholat pahalanya bisa dihitung. Halo? Bisa. Puasa? Bisa. Tapi ada ibadah hati yang pahalanya bil ghairi hisab, yang Allah tidak akan menjadikan panjenengan saya sanggup menghitung. Namanya sabar. Makanya kadang Allah memberikan panjenengan dan saya ujian itu agar supaya kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung. Bun, senang tidak panjenengan mendapatkan kartu ATM yang unlimited, bisa diambil di mana saja, kapan saja? Oh, boleh bayangkan boleh. Dan panjenengan akan dapatkan kartu ATM yang logonya as-sabru, sabar itu. Ketika panjenengan memiliki kesabaran atas ini tadi, takut tapi diiringi sabar,
lapar diiringi sabar, kekurangan harta diiringi sabar, bahkan berprasangka positif terhadap Allah. Maka panjenengan oleh Allah dianugerahi kartu ATM pahala tanpa batas itu. Makanya jangan pernah merasa ujian yang menyempitkan itu bentuk ketidakcintaan Allah pada kita. Bersebab kadang cinta Allah justru diberikan pada panjenengan dan saya dengan apa? Dengan bentuk kesempitan, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, tangis-tangis, duka-duka. Bersebab apa? Allah ingin memberikan panjenengan pahala yang tidak bisa diraih dengan ibadah apa? Makanya Allah meniscayakan kenapa sih dalam hidup itu harus ada ujian, karena ada pahala yang Allah ingin berikan. Sehingga ada seorang ulama, seorang alim di masa tabi'in itu bilang begini, optimis itu ketika panjenengan melihat duri sambil membayangkan mawari. Kok melihat duri itu kemudian kebayang indahnya. Karena kalau kemudian kita fokus pada duri, yang muncul adalah perasaan sakit, tidak enak, tidak nyaman. Tapi ketika kemudian kita bayangkan duri yang di atasnya ada bunga mawar yang indah yang bisa kita gunakan untuk menghias rumah-rumah orang-orang yang kita cintai, maka duri itu hanya menjadi aksesoris penyerta dari mawar. Tapi kalau kita fokus pada durinya, mawar sehingga apapun nggak kelihatan. Yang ada cuma rasa nyesek, rasa sakit dan seterusnya. Itu yang diajarkan para ahli di masalah. Sehingga kalau panjenengan sedang melihat gelapnya hidup, saya merasakan, jenengan juga pasti pernah merasakan. Ketika saya merasakan hal seperti itu, maka yang bisa mengobati hati saya, yang bisa memunculkan optimisme pada diri saya adalah saya meyakini gelap ini ada ujungnya. Semakin gelap berarti menunjukkan dia telah melalui puncaknya sampai kemudian dia akan ketemu dengan fajar sebagai ada fajar. Jadi kalau kemudian ada orang yang merasa hidupnya gelap, maka lihatlah bahwa di sebalik gelap itu Allah sudah menyiapkan fajar. Maka para bunda yang dirahmati Allah, makanya Allah menyampaikan wabasyir, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tertimpa musibah tadi. Bersebab apa? Sabarnya. Bersebab dengan sabar itu dia akan dapatkan ATM pahala tanpa hitungan. Cuma masalahnya memang as-sabr itu di dzarbil awal. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Kalau ada orang mendapatkan ujian, mendapatkan bala ya ujian, kesempitan, kesusahan, kehilangan. Kalau kemudian di titik pukulan pertama dia kemudian ridho, itu namanya sabar. Tapi kalau kemudian sudah 1 minggu dia bilang alhamdulillah sekarang saya sabar, itu bukan sabar karena tidak pada pukulan pertama. Jadi yang disebut as-sabr itu dzarbil awal. Dia itu muncul pada saat pukulan pertama itu diberikan. Ketika dipukul pertama dengan ketakutan, rasa was-was, khawatir, dia kemudian berhusnudzon kepada Allah. Tidak gampang, tapi harus dilatih. Bersebab ATM yang tanpa batas tadi unlimited ya pasti muat. Tidak kemudian seperti yang saya sampaikan tadi 3-4-5 hari kemudian dia merasa saya sudah sadar, saya sadar. Jadi di pukulan awal dia sudah berhusnudzon kepada tidak gampang. Gini boleh. Saya mengamati diri saya untuk terus berlatih agar supaya di pukulan pertama itu sudah berhusnudzon pada Allah. Kadang ketemunya kan setelah 2 hari, maksudnya pasti maksud Allah begini, maksud Allah begini. Oh maksud Allah begini, apalagi ternyata maksud Allah begini itu sudah lama kan. 3-4-5 hari, 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin kadang orang 1 tahun baru tahu. Tergantung kepekaan hati. Siapa orang-orang yang sabar itu? Lain kalimat Allah. Alladzina idza asobahum, orang-orang yang manakala asobahum menimpa atas mereka, pas menimpa.
Asobatu musibah. Musibah, hal yang tidak mengenakan, hal yang menyempitkan, mengkhawatirkan, menakutkan, kadang membuat air mata kesedihan keluar. Qalu, mereka ini secara refleks mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semua itu milik panjenengan. Lillah, milik panjenengan ya. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepada dia, kepada engkau ya. Raji'un, rujuk itu apa? Rujuk, kembali, balikan. Dan hanya kepada engkau lah kami semua pulang kembali ya. Artinya orang-orang yang ketika mendapat musibah apapun, mereka meyakini bahwa musibah maupun paket hadiahnya. Apa maksudnya? Musibah plus paket hadiah. Karena Allah bilang begini pun dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan inna ma'al usri yusra. Ma'al. Jadi misalnya ada bu A sama bu B begitu ya. Kemudian dikatakan, ditanya itu ya, ma'aman dahabti, bersama siapa panjenengan pergi? Kemudian dia menjawab, dahabti ma'a siapa, misalnya nama temannya. Ma'a itu berarti apa? Yang satu depan satu belakang atau berdampingan? Berdampingan, berbarengan. Inna ma'al usri yusra. Bukan Allah mengatakan yang pertama itu usr, yang kedua itu yusr. Setelah kemudian sulit, baru setelah itu mudah-mudahan. Bersama kesulitan itu Allah memberikan kemudahan di dalamnya. Berarti panjenengan kula sami ketika mendapatkan kesulitan, coba lihat kemudahan apa yang sedang dibersamakan oleh Allah atas kesulitan. Dalam ketika kemarin membersama istri 8 hari 7 malam, dan saya memang sudah menyiapkan tidak akan pulang untuk terus mendampingi istri, mencoba untuk mencermati kalimat Allah tersebut dan memasukkan dalam apa yang saya alami hari-hari ini. Dan wallahi, demi Allah, panjenengan kula sami pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan yusra pada saat Allah memberikan usra. Kita itu sudah diberikan kemudahan saat Allah memberikan di saat yang sama. Artinya antara tangisan dengan senyuman, antara tangisan dalam tanda petik ya, ketika sedih ya, dengan senyuman kebahagiaan itu bahkan kemudian oleh Allah dibersamakan, sehingga dalam tangisan itu ada bunga-bunga kebahagiaan yang pekan dalam masya Allah, takjub, masya Allah. Sehingga sering saya sampaikan pada teman-teman sebagai ujian tersebut, yang ujian tidak akan pernah berhenti sampai kita menuju Allah nanti. Sebagai ujian untuk itu saja, saya sampaikan seperti saya sedang kuliah 2 SKS selama 8 hari. Seperti sedang benar-benar dibanjiri ilmu oleh Allah yang buat kita takjub. Maka para bunda yang dirahmati Allah, bukan berarti Muhammad Al-Fatih sudah sabar, belum, masih belajar, masih merangkak. Terus untuk kemudian setiap kali mendapatkan bala atau ujian langsung bisa memunculkan husnul dzan, bisa menangkap pesan indah. Jadi alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, bagi orang-orang yang seperti itu, bagi orang-orang yang ketika mendapatkan bala berupa musibah apa-apa yang menimpa dirinya, mereka kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua itu milik Allah. Pangkat, jabatan, kekuasaan, mau menang dari mulai pilpres, kemudian pilgub maupun pilkada, semua itu ujian dari Allah. Maka yang terpenting bukan menang kalahnya, tapi siapa yang bisa menyikapi dengan benar. Contohnya Iblis menggoda Adam, atau
Fir'aun melawan Musa, ya. Fir'aun mengejar-ngejar Musa. Namanya dikejar-kejar itu kalau dohir mata manusia menyebutnya orang yang dikejar-kejar itu di pihak yang menang atau kalah? Kalah. Ya kalah, diubur-ubur, dikejar-kejar. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa yang penting bukan menang atau kalah, tapi bagaimana cara menyikapinya. Sama persis dengan iblis dengan Adam. Ketika Adam alaihissalam digoda iblis, kemudian makan buah yang kemudian teridentifikasi dalam kisah Israiliyah sebagai kulti. Kita menyebut buah itu kulti karena ada kata Holanda. Nama buahnya sendiri oleh Allah disembunyikan, tidak ditunjukkan. Anggap saja kulti karena sudah masyhur. Ketika Adam digoda oleh iblis dan kemudian sampai mendekati pohon tersebut, makan buahnya. Pertanyaan saya, Bun, ketika Adam tergelincir sampai kemudian mengikuti bujuk rayu iblis, dia disebut kalah atau menang? Halo, Bun? Kalah di titik itu, tetapi kemudian kalau kita melihat bagaimana cara Adam melihat apa yang sudah menjadi takdir Allah bagi diri. Ketika kemudian dia taruh di bumi, apa ucapannya? Ucapan Adam apa? Ketika diturunkan ke bumi, Bun, Laras Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi terus Adam wirid zikirnya ketika diturunkan di bumi, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami zalim terhadap diri kami sendiri. Padahal yang menjadikan Adam mendekati pohon dan makan buah itu siapa? Yang menjadikan siapa? Yang menggelincirkan Adam siapa? Iblis. Iblis. Yang menggelincirkan Adam alaihissalam iblis. Tapi ketika Adam makan buah itu kemudian dihukum dan kemudian diturunkan ke bumi, pertanyaan saya, Bun, kalau panjenengan digoda sama orang gitu ya, untuk mengambil atau memakan sesuatu yang bukan hak kita atau dilarang orang lain untuk mengambilnya, tapi kita disuruh orang. Kira-kira setelah makan kita disidang, yang kita sampaikan pada hakim yang salah siapa? Kita atau yang nyuruh kita? Makanya kita nggak cocok jadi manusia pertama. Cocok. Karena Adam itu tidak menuduh iblis. Coba kalimatnya, Rabbana ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maksudnya, kok ya bilang digoda, kok ya bilang dikongkon, kok ya bilang dibujuk, gitu maksudnya. Jadi Adam tidak menyalahkan siapapun, Adam tidak menyalahkan iblis, Adam tidak menyalahkan Hawa. Dalam konteks agama yang lain, yang disalahkan itu Hawa. Karena dia dianggap yang paling mudah digoda iblis untuk kemudian menjerumuskan Adam. Dan begitu Eva itu dianggap penggoda Adam bersama syaitan. Maka kemudian wanita dimusuhi dalam tanda petik direndahkan. Dalam Quran, boten. Dalam Quran justru kemudian Adam sebagai pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan itu semua dan tidak pernah menyalahkan Hawa, bahkan tidak menyalahkan iblis, tapi menyalahkan diri sendiri. Maka seringkali Bun, masalah panjenengan dan saya itu tidak selesai-selesai, bahkan meluas dan melebar, bersebab kita disibukkan dengan melihat dan mencari jalan keluar, tidak ke dalam. Kalau ada apa-apa yang dilihat gara-gara ini, jarang mau melihat. Adam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dihukum menyadari, diberikan ketetapan oleh Allah menyadari, maka dimuliakan oleh Allah. Adam dimuliakan oleh Allah. Sampai kemudian terus dia pikir begitu, dipisahkan Adam dengan Hawa. Nabi Adam debatable, tapi mayoritas berada di benua, di dataran India.
sedangkan ibunda kita Hawa itu ada di Jeddah. Jaddatun itu kan nenek. Makanya kota itu, kota pelabuhan itu disebut Jeddah. Kita menyebut Jeddah. Dan di Jeddah itu ada makam nenek kita, makamnya Hawa yang 18 meter. Jadi para pendeta manusia Allah dipertemukan, satu di daratan India, satu di Jeddah, jaraknya ribuan kilo tanpa GPS. GPS-nya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Maka GPS panjenengan dan saya untuk sampai pada jalan keluar sebuah masalah adalah apa? Mohon ampun pada Allah, bermuhasabah untuk mengetahui kesalahan. Itu GPS terbaik untuk keluar dari masalah. Kita diajari Adam alaihi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi para pendeta mati Allah, sedangkan iblis diturunkan oleh Allah ke dunia sama dengan Adam. Dapat hukuman diturunkan ke dunia, tapi iblis diturunkan ke dunia tidak kemudian mengatakan sebagaimana Adam, ya Allah saya salah ganggu Adam, ya Allah boleh. Malah apa? Malah bertambah-tambah dosanya, jadinya rusaknya dengan mengatakan ya Allah oke, dengan turunkan saya ke dunia, saya terima. Tapi tolong saya diberikan waktu tangguh untuk muda Adam dan anak keturunannya sampai kiamat. Dihukum oleh Allah, tidak sadar malah oke ya Allah, dengan turunkan saya ke bumi saya terima. Tapi tolong saya diberi waktu untuk menggelincirkan anak cucu Adam sampai kiamat, beri saya usia panjang oleh Allah dijawab. Artinya yang satu sadar, yang satu ketemu dengan solusi, yang satu justru semakin jauh dari Allah. Sifat manusia kan juga begitu loh. Ketika mereka mendapat musibah, ada yang melihat diri, ada yang kemudian nggak mau di. Kalimatnya begini. Lain terus, salah saya dulu apa terus sampai hidup seperti ini. Kesalahan kita itu bauannya. Salah kita pada itu bauannya. Kalau bersyukur aja kadang juga syukur. Kemudian endel itu salah saya apa terus. Para pendeta nanti Allah mulai ke alaihim sholawatu min rabbihim, orang-orang yang seperti itu, yang seperti Adam dan lain-lain, orang yang sabar, orang yang berbaik sangka, orang yang memiliki optimisme ketika mendapat musibah. Optimis tadi apa? Seperti apa gambarannya? Bisa melihat awal ketika disuguhi duri, bisa melihat menyingsingnya fajar ketika disuguhi bulan malam. Maka orang-orang yang optimis seperti itu, orang-orang yang sabar seperti itu, kata Allah alaihim atas mereka sholawatun, Allah bersolawat. Maksudnya Allah bersolawat itu Allah berikan keberkahan min rabbihim, dari Rabb mereka, wa rahmah dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan petunjuk. Sehingga sebab kabut itu, sebab gelap itu, sebab sempit itu, benar-benar mereka menemukan jalan keluar yang terang, yang lapang, yang jernih. Cuma syaratnya dan apa kalau sabar. Dan sabar itu pada pukulan pertama. Pada saat ketika musibah itu terjadi, terjagakah hati kita untuk berhusnudzon atau berbaik sangka atas takdir Allah, sehingga tidak muncul kalimat kenapa harus begini, kok Allah memberikan ini kok. Baik, ya meskipun sadar sebagai itu tetap baik, tetap berpahala, tetapi sabar itu di pukulan pertama. Ya, kalau kita bicara sabar, para bunda dirahmati Allah, maka berkaitan dengan ini sebenarnya bahasan baru mukadimah sebenarnya bu ya. Mukadimah sudah setengah jam lebih, tinggal setengah jam kurang. Padahal kita baru masuk intinya. Maka suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW
naminipun Habab bin Al-As radhiyallahu anhu. Habab ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa beliau menanyakan pertanyaan ini? Sebelum saya sampaikan pertanyaannya. Jadi Habab ini pun termasuk laki-laki yang hidup bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain di Makkah dan masuk dalam daftar as-sabiqun al-awwalun. Apa buat as-sabiqun al-awwalun? Yang pertama masuk ada sekitar 4-50 orang, 40-50. Di antaranya ada Habab bin Al-As. Lah Habab ini dari golongan muda yang ketika kemudian majikannya tahu, maka majikannya seorang pemilik bengkel pandai besi, bengkel besi. Dan Habab bin Al-As ini seorang pandai besi, tapi bekerja pada tuannya. Maka ketika kemudian tuannya tahu bahwa Habab ini dari Kanjeng Nabi masuk Islam, hukumannya Habab ini dimasukkan ke selongsong besi ini, dimasukkan. Setelah itu besi ini diputar-putar di atas tanduk, panas. Dan ketika kemudian badan beliau melepuh, baru dikeluarkan. Habab ini kemudian datang kepada Rasul dalam keadaan tubuh yang seperti itu, didoakan oleh Rasul. Setelah itu kemudian dia bilang begini pada Rasulullah SAW, karena saking beratnya punya ujian para sahabat dari itu. Ayyunas asyadul bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beliau merasa itu ujian paling hebat yang pernah saya rasakan. Ayyunas asyadul bala ya Rasulullah. Siapa di antara manusia yang paling berat asyadul bala itu ujian? Asyad itu sangat hebat. Siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya ya Allah? Pernah nggak panjenengan merasa mendapat ujian paling berat saat dunia? Ya Allah, ujian saya ya Allah. Orang mati, begini kuno dan seterusnya. Mungkin manusia merasa begitu? Mungkin. Habab hari itu merasa ujian sampai kemudian dia bertanya, Ayyuna asyadul bala ya Rasulullah. Siapa di antara manusia yang paling berat ujian ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, Al-Anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi, para utusan Allah, summal amsal fal amsal, dan sebelah dari itu yang semisalnya. Maksudnya yang semisalnya orang-orang yang memperjuangkan agama Allah seperti nabi. Dan yang semisalnya, kata Rasul. Falamsal. Fayubtala rajul ala hasan dini, dan Allah tidak akan menguji seseorang kecuali bersandar pada agama, iman. Berarti semakin beriman seseorang, ujiannya pasti bertambah berat. Tapi bisa jadi orang melihat kok dia bisa melampaui dengan nyaman, bersebab dia memahami konsep ujian, sehingga dia tidak memandang ujian itu sebagai sesuatu yang harus menghentikan langkahnya, menghentikan mimpinya, menghentikan harapannya. Tapi ada orang yang baru kena ujian yang lebih kecil dari dia, itu sudah putus asa. Hanya karena anak muda SSL atau WA-nya, chattingnya tidak dibalas pun, nggak mau makan sehari. Malas baca Quran, malas sholat. Hanya karena WA tidak dibalas. Ujian sudah apa? Jadi karena saking tidak pahami, Kalau ibunya Rasul apa ya? Ibunya Rasul setelah ibunya Rasul apa begitu? Karena Rasul memanggil dia itu Umi ba'da Umi, ibuku setelah ibu. Atau saya masukkan langsung ke jawaban dari Rasulullah SAW. Jadi Rasul mengatakan bahwa contoh real dari manusia yang super berat hidupnya ujiannya dia para nabi, para rasul. Sekarang kita lihat contohnya pada Rasul sendiri, pada Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW itu pun dari mulai lahirnya beliau sudah lahir dalam keadaan yatim.
tempat, di kota, di wilayah yang pemujaan terhadap ayah itu apa istilahnya? Mentok, patrilineal. Orang yang mengidentifikasi nasab itu keseluruhannya nyandarnya pada laki-laki. Ini persis pemberontakan gender yang dilakukan oleh Betty Friedan di Amerika Serikat sekitar tahun 78 ketika dia memunculkan gerakan feminisme karena dia merasa hidup serba ditentukan laki-laki. 8 atau 68 Betty Friedan, dan sampai-sampai dia menggugat istilah-istilah definisi dan kata-kata. Kalau ada kata story itu artinya apa? Lalu cerita. Tapi kenapa sejarah itu kok ditulis his story bukan her story? Gitu dia sampai itu bukan. Sejarah itu kan history. Kenapa harus history bukan her story gitu? Bukannya sampai segitunya kaum feminis ya di barat. Dan kalau kemudian kita ikut itu berarti kita tidak pernah yakin Islam itu diri yang sempurna. Islam itu mengangkat wanita itu derajatnya dan yang luar biasa. Ketika barat masih terbelakang di dalam memuliakan para wanita. Jadi para budaya rahmati Allah, Rasul lahir, Muhammad lahir di keluarga, di kota, di wilayah yang sangat memuja laki-laki. Sehingga kalau kemudian dia lahir sebagai seorang yatim, maka dia lahir tanpa sosok yang bisa dibanggakan dalam tanda petik. Jadi ketika main anak-anak yang hidup dalam situasi sosial seperti itu, kalau main kebanggaan yang paling diceritakan ibu atau bapaknya? Mereka cerita bapakku. Rasulullah apa yang dibanggakan? Kira-kira kalau seperti itu anakku ya, teman-temannya pada cerita bapak, dia nggak punya bapak. Apa yang terjadi? Dia minder, mengalienasi diri gitu kan, karena merasa tidak ada yang banggakan, tidak punya bapak. Lahir di lingkungan sosial begitu Rasulullah. Jadi sejak dia lahir itu dalam tanda petik sudah mengalami kekurangan dalam tanda petik ya, dalam tanda. Setelah itu kemudian bahkan beliau tidak lama dengan ibundanya, dengan pamannya, kakeknya, langsung dibersamakan dengan Halimah Sa'di beserta keluarga. Langsung jauh dari bapak pun. Kalau panjenengan ingin pesantrenkan anak, kok ada anak kok kemudian kelas 1 SD udah dipondokkan oleh bapaknya, jenengan tega atau enggak lihat? Saya pernah ketemu dengan santri usianya 9 tahun, nyeret bantal di malam hari, nyeret bantal untuk tidur ketika yang gede-gede udah tidur. Saya tuh sampai berbesir. Dalam tanda petik ya, kok ego bapak ibu ini? Dalam tanda petik loh ini. Karena bisa jadi itu bagian terbaik dari takdirnya yang saya nggak tahu latar belakang bapak ibu ini. Cuma saya merasa ya Allah, ini judgement yang nggak boleh sebenarnya. Tapi karena melihat anak itu saya ya Allah, tapi bisa jadi justru seperti Kanjeng Nabi ini. Justru karena keyakinannya sejak kecil kemudian beliau usia satu sekian bulan atau 2 bulanan sudah jadi Halimah. Selama 4 tahun bersama dengan keluarga Halimah Al-Haris dan saudara-saudara sepersusuannya, maka ternyata ibu Masya Allah hikmahnya. Makanya tadi ketika ada gelar, orang itu jadi optimis kalau dia dilihat fajar, nanti pasti ada fajar. Kalau kita melihat Rasul di saat itu gitu ya, tentang keyatimannya, kemudian tentang dia harus dari Halimah di waktu kecil, kita mungkin merasa. Tapi kalau melihat ujungnya, kita kan melihat ujungnya, karena cerita Rasul sudah lengkap, sehingga kita bisa mengambil hikmah. Masya Allah. Oh ternyata lahir sebagai seorang laki-laki yang tidak memiliki ayah sejak kecil, menjadikan tuduhan
Muhammad dipengaruhi oleh ayahnya berkaitan dengan wahyu dan lain-lain, itu batal. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW lahir yatim, justru kemudian jadikan mental spiritual beliau tertempa di tengah-tengah keluarga Al-Haris dan Halimah Sa'di. Muhammad itu kan tidak punya saudara, Nabi Muhammad tidak punya kakak, tidak punya adik. Dia beliau anak pertama dan satu-satunya, karena sebagai itu bapaknya wafat setelah istrinya hamil, setelah ibundanya hamil. Beliau tidak punya saudara. Tapi bagaimana beliau bisa merasakan nikmatnya bersaudara? Ada nggak anak tunggal yang sulit merasakan nikmatnya bersaudara? Saya menemui kasus-kasus seperti itu. Tidak pada semua orang, tidak. Tapi saya pernah menemui kasus-kasus seperti itu. Anak tunggal, ketika kemudian sudah mulai tumbuh dewasa, berinteraksi dengan orang, gitu ya, diminta untuk berempati tidak selalu mudah. Ya meskipun tidak anak tunggal, ya kadang ada juga kan yang tidak mudah untuk berbagi, karena mungkin tidak terajari dengan baik. Tetapi Muhammad bin Abdullah ini didesain oleh Allah. Dia memang anak tunggal, tidak punya anak, tidak punya adik, tidak punya kakak, tapi dia hidup bersama Al-Haris. Kok hidup bersama Aminah? Dia apa? Dia tidak akan pernah merasakan punya kakak atau adik, sehingga tidak bisa dan tidak tahu bagaimana bersikap menjadi adik atau. Tapi Muhammad sejak kecil hidup bersama keluarga Haris, dan dia punya 3 saudara ini. Kakak perempuan yang pertama namanya Syaimah atau Soimah, bukan Soimah. Kalau di tulisan Arabnya Soimah, kalau di translate Indonesianya Syaimah. Itu anak Halimah yang nomor 1. Yang kelak anak Halimah ini, Syaimah ini, ketika Rasul memenangkan perang Hunain itu tahun ke-9 atau 8 tambah 5, 61. Rasul waktu itu usianya 61. Dari Syaimah kan di atasnya Rasul. Jadi pada saat Rasul memenangkan perang Hunain, beliau membagi ghanimah di Ji'rana. Kalau jenengan umroh, salah satu miqat umroh namanya Ji'rana. Di Ji'rana itu Rasul membagi harta ghanimah, harta perang yang didapat dalam perang. Pada saat membagi harta perang itu ada seorang wanita, usianya hampir sama dengan Rasul, sekitar 62-63. Wanita itu kemudian mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, tidakkah panjenengan mengingat saya?" Ketemunya cuma masa kecilku 4 tahun. Setelah itu kemudian tidak ketemu berpuluh-puluh tahun. Kira-kira panjenengan bisa ingat gak wajahnya? Rasul ditanya oleh saya, "Tidakkah panjenengan mengingat saya?" Rasul bertanya, "Mana nanti? Siapa engkau?" "Saya ya Rasulullah." Kalau saudara kandung itu baru bilang saudaramu ya Rasul. Ketika dikatakan saudara ya Rasul bingung gitu, karena saudara punya kakak. Sampai kemudian dia mengatakan anak Syaimah binti Haris. Syaimah binti Rasul, apa buktinya? Apa yang membuktikan Anda itu Syaimah binti Haris? Maka dia kemudian membuka, karena dia berada di hadapan Rasul dan dia belum muslimah, dibuka bagian tangannya sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak engkau ingat pernah menggigit saya di waktu kecil?" Rasul masih ingat ketika bersama kakak sepersusuannya ini gembalakan domba, beliau sampai menggigit tangannya. Dan itu bekas sampai dewasa. Tangan saya ini ada goresan sekian. Dan ini adalah prasasti yang merumunkan saya dengan Nabi gara-gara bertengkar itu ya, namanya anak kecil SD, saya SMP kelas 1, bertengkar sama adik saya. Adik saya ngambil kaca sampai kemudian menggores itu. Jadi kalau saya ketemu panik ada guyon, dia monumen musik. Jadi Rasul pernah menggigit saya, dan itu tidak kemudian ya Rasul bahwa pernah menggigit. Rasul tersenyum dan kemudian mengatakan, "Wallahi nanti Syaimah, sungguh demi Allah pada Syaimah kakakku," kata Rasul.
Maka Rasul kemudian mengatakan, kau bersama keluargamu, aku sudah tidak memiliki suami ya Rasulullah. Langsung Rasul meminta di antara prajurit-prajuritnya siapa yang ingin menikahi kakak sepersusuanmu. Tidak mengatakan siapa yang ingin menikahi Sulaiman, dan tapi siapa yang ingin menikahi kakak sepersusuanmu. Beberapa kata dipilih oleh Rasulullah SAW yang paling baik, dan kemudian mengatakan karena sebagai itu Sulaiman ini masuk Islam, dan mengatakan bimbinglah dia bersama anak yang kelak Allah akan hadiahkan pada kalian, anugerahkan pada kalian menuju surga. Sebagai itu diberi hadiah 40 ekor domba. Jadi kakak sepersusuan ini oleh Rasulullah SAW diberi hadiah suami dan domba. Dan ketika suatu hari ketemu lagi, Rasul itu langsung buka burdahnya terhadap kakaknya ini. Sebagian menyebutkan itu bukan kakaknya yang ketemu kedua itu, tetapi ibu sepersusuannya hari. Tapi sebagian periwayat menyebutkan itu saya. Jadi ketika ketemu lagi, Rasul membuka burdahnya dan kemudian beber di sampingnya. Wahai saudaraku, duduklah kau di sampingku, kata Rasul. Jadi itu masa kecil Rasul, yang dari situ kemudian kita tahu, oh Allah menjauhkan Kanjeng Nabi dari keluarganya karena ada desain kurikulum langit buat bumi untuk menghadirkan manusia dengan kualitas unggulan pilihan. Salah satunya tugas Rasul itu punya 4 sifat utama. Apa saja Bu? Yang kalau disingkat pas itu ya, Fatona, Amanah, Sidik, Tablik, Pas. Tablik itu berarti apa? Memiliki kemampuan menyampaikan yang kiamat. Maka dalam rangka itu beliau harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik, dan kemampuan berbahasa yang baik bagi orang-orang di Jazirah Arab itu didapatkan di dusun-dusun desa-desa yang belum tersentuh atau terkontaminasi dengan bahasa kalau kita propam, bahasa gaul. Jadi kalau di desa itu tidak ada istilah bro, mas ya mas, mbak ya mbak, dan seterusnya, paman ya paman. Jadi budaya dirahmati Allah dari sisi bahasa, kualitas asli terbaik, kemampuan untuk mengagumi ciptaan Allah. Karena nanti dalam surah-surah Makkiyah itu surah-surah yang turun sebelum hijrah di Mekah, Rasul banyak dihadapkan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kemahabesaran Allah, alam semesta macam-macam. Maka orang ini harus akrab dengan alam. Panjenengan kula sami agar supaya peka terhadap ayat-ayat kauniyah, maka jangan jauhkan kita dari alam. Dekatkan kita dengan alam. Dengan daun, dengan air, dengan bunga, dengan rumput, dengan binatang dan seterusnya. Untuk kemudian bisa mencerna dengan baik ayat-ayat kauniyah. Kalau tidak langsung ya melihat ayat dan seterusnya. Rasul akrab dengan itu semua. Gini untuk kemudian menjadikan panjenengan mafhum dengan yang saya sampaikan ya. Contoh dunia, salah satu ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah wasyamsu wal qamar, ya matahari dan bulan gitu ya. Matahari sulit bagi kita untuk mentakjudi bentuknya kecuali dalam atau pada saat pagi hari ketika dia baru muncul, mata masih bisa memandang tanpa harus sakit. Tapi kalau bulan, setiap saat kan kita bisa menikmati. Masalahnya begini Bu. Dulu Bu Didi waktu masih kecil di Jogja, mirsani padang bulan, rausipun terus Bu Didi kalau pas padang bulan waktu kecil. Roman, sopan. Masa kecil saya itu kalau pas padang bulan, sopan. Karena kemudian tanpa padang. Kampung kami tanpa padang, tanpa jelas, tanpa cerah, dan kita mengagumi bulan itu benar-benar kagum. Karena apa? Masih pakai ketromah, masih pakai lampu teplok, itu kan masa-masa SD apa? Jadi ketika kemudian seperti itu melihat bulan itu, wow. Jadi kan bisa bayangkan di masa Rasul, ketika melihat bulan seperti apa ya di padang pasir. Kalau panjenengan dan saya hari ini anak-anak kita melihat bulan purnama dikalah bersama lampu-lampu di kertas ini kalah banget.
Melihat bulan purnama di sini lampu, siapa yang mengagumkan? Kecuali kalau di tengah laut mereka melihat, ambil di tengah gunung, di tengah savana melihat, itu baru menakjubi. Muhammad bin Abdullah sejak kecil diakrabkan dengan itu semua. Tidak berada di Mekah yang cahaya-cahaya itu sudah banyak. Saya dulu mengagumi bulan meskipun sudah ada petromak gitu. Tapi seandainya belum ada petromak, pasti lebih kagum lagi sebagaimana para nenek kakek kita. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika berada di tempat sekitar 97 km dari Mekah, tempatnya sangat gersang hari ini, tapi bekas-bekas rumah di masa lalu masih ada, meskipun sudah ada dipakai. Jadi kalau kita berada di wilayah itu, kok melihat ke atas di malam hari, kita takjubnya luar biasa. Allah mendekatkan Muhammad dengan ayat kaumnya sejak kecil. Berarti putra putri panjenengan jangan jauhkan dari alam. Untuk kemudian mereka bisa peka terhadap ayat-ayat kaum. Ini kurikulum Allah. Yang kemudian kita baru sebagai Rasul melalui fase-fase ini, hidupnya sudah sempurna 63 tahun, baru kemudian para sejarawan mengurai ini hikmahnya, ini ajarnya tinggal belajar, saya tinggal belajar, tidak menerapkan. Baik, dan saya tutup dengan ini masih sangat kulit, Mohon diingatkan kepada bunda-bunda mengurus di pertemuan berikutnya jika Allah mengizinkan kita tinggal melanjutkan, karena bahasanya panjang. Jadi yang kedua, bagian kedua dan terakhir untuk sesi ini. Rasulullah itu pun sebagai ikut derek Halimah Tusadia 2 tahun, ada perpanjangan itu kan, kita 2 tahun lagi, 4 tahun sebagai itu pulang bersama dengan ibundanya. Saya ambil langsung ujungnya, saya jelaskan insya Allah pulang di pertemuan berikutnya. Saya ambil langsung ujungnya. Ikut dengan ibunya, ketika ikut dengan ibunya, belajar empati, belajar tentang kelembutan, belajar tentang kesantunan, adab dan seterusnya, dikenalkan oleh ibunya dengan keluarga bapaknya. Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, paling hilang atasnya masih bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hilal bin Murrah dan seterusnya. Kita ambil hasil saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu punya istri namanya Salma. Salma binti Amr itu wanita bangsawan Bani Najjar di Madinah, Yasrib. Jadi Rasul itu punya buyut perempuan dari Yasrib, dari Madinah. Sehingga Rasulullah itu tidak asing sejatinya dengan Madinah sejak kecil. Jadi kan ketika beliau diajak ibundanya itu, diajak mana? Usia 6 tahun itu. Untuk berziarah ke makam ayahnya kan, Abdullah di mana? Madinah. Karena Abdullah dari Syam, dari utara, dari Palestina, Yordan, itu ketika pulang sakit meninggal di Madinah, di keluarganya Bani Najjar, keluarga neneknya Abdullah, buyutnya Kanjeng Nabi Salman tadi, dikuburkan di sana. Ibundanya ngajak Muhammad kecil 6 tahun, yuk, ziarah ke makam ayah mana abang mana. Ketika ziarah ke sana dikenalkan dengan nasab ayahnya, kakeknya, buyutnya, ini lunak dari Bani Najjar. Makanya nanti Rasul pertama kali menginap setelah hijrah di perumahan Bani Najjar, perumahan buyut putri. Jadi Rasulullah SAW setelah itu kondur lagi ke Mekah. Mau kondur ke Mekah, dibilangi sama kakeknya dari Bani Najjar, Aminah itu ya, engkau sedang sakit karena udah batuk-batuk. Kalau filmnya kan begitu, udah batuk-batuk, udah sakit. Dalam kitab sirah disebutkan balik sakit itu aja. Tapi kalau di film udah batuk-batuk. Dan dibilangi oleh kakeknya dari Bani Najjar, jangan pulang, Mekah itu jauh lu. Kalian cuma bertiga, Aminah, Ummu Aiman atau Barokah al-Habasyah. Kemudian yang ketiga Kanjeng Nabi 6 tahun usianya, 2 wanita, 1 anak kecil. Maka Madinah itu 500 kilo, 8 hari kalau naik unta. Dan perjalanan selalu mepet laut. Untuk apa? Memudahkan kalau butuh air. Madinah, Makkah itu kan masing-masing punya pelabuhan, Bu. Kalau panjenengan di Mekah, pelabuhannya namanya Jeddah. Kalau di Madinah namanya Yanbu. Maka yang ditempuh jalannya oleh Ibunda Aminah adalah lewat dekat sama Laut Merah itu. Maka kalau butuh air enak.
Dan di tempat yang namanya Abwa baru seperempat perjalanan, seperempat dari rute sampainya tambah Pak. Dan ibunda Rasulullah meninggal di depan Rasul. Muhammad kecil yang 6 tahun itu melihat proses nazaknya ibunya, sakaratul mautnya ibunya. Rasulullah bersama Ummu Aiman, Barokah Habasyah tadi, julukannya Ummu Aiman. Jadi Rasul bersama dengan budak ayahnya ini nunggoni ibundanya 6 tahun melihat nazaknya ibu loh. Baru 2 tahun bersama ibunya meninggal di hadapan beliau, anak 6 tahun. Pasti sedihnya luar biasa. Jadi Muhammad sejak kecil sudah diingatkan sudah diajari oleh Allah bahwa belajar tentang makna kehilangan. Kehilangan orang-orang yang bahkan nanti di usia 8 tahun ketika kakeknya meninggal di hadapan Muhammad kecil 8 tahun itu kan kelas 2 SD. Kakeknya meninggal di hadapannya. Nanti kita akan coba untuk kupas seperti apa dahsyatnya kurikulum Allah terhadap Rasul untuk mengajarkan padanya. Bagaimana Rasul diajari oleh Allah untuk siap dengan kehilangan apapun siapa. Diajari oleh Allah untuk menerima takdir Allah dan melihat sisi baik dan seterusnya. Baik, ini ada hadiah detail terkait. Ini hadiah. Ini ada hadiah. Pertanyaan saya sederhana. Angkat-angkat baik kayak muncul ya. Karena kalau saya nunjuk terus salah, nanti saya disalahin, biar baiknya saya contohnya. Bun, apa panggilan Rasul terhadap Ummu Aiman? Enggak tanya. Bu Didi? Ya. Umi, di antara Umi itu ada Baghdad. Kita belajarnya Umi Baghdad, ibuku setelah memberbeda. Karena pada saat berkah dan barokah sesuai dengan nama Ummu Aiman, barokah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya tutup ini. Kenapa kok manggilnya Umi Baghdad? Karena Rasul tadi nunggu ibunya bapak dengan siapa? Ummu Aiman. Dan ketika beliau sampai pingsan Rasul. Dan ketika bangun dari pingsannya yang dilihat adalah wajah Ummu Aiman. Maka langsung di dalam hati beliau, inilah ibuku setelah. Maka saat itu dia manggil Ummu Aiman dengan Baghdad. Para pendengar rahmati Allah, kiranya ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, kebermanfaatan yang kita bisa peroleh. Mugi panjenengan kami dalam keluarga senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan atas keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh, diberi keistiqomahan atas kita hingga kita pulang menuju Allah dalam sebaik-baik keadaan husnul khotimah. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf jika ada salah dalam pemaparan penyampaian. Bila taufiq wal hidayah, Allah